Betapa pentingnya orang percaya memahami tentang hayat. Tujuan Allah Tritunggal menciptakan manusia adalah supaya manusia dapat menerima Allah sebagai hayat. Hanya apabila hayat Allah ditambahkan ke dalam manusia, maka di bumi manusia dapat mengekspresikan Allah, mewakili kuasanya. Ini adalah kedambaan hati Allah sebermula, tujuan Allah menciptakan manusia. Lalu apakah sebenarnya hayat itu? Galatia 2 ayat 19b, Aku telah disalibkan dengan Kristus. Kemudian ayat 20a, Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hayat adalah Kristus yang hidup di dalam manusia yang menerimanya. Pengabdian bukanlah hayat, karena pengabdian hanya suatu latihan ibadah saja. Filipi 1 ayat 21a, Karena bagiku hidup adalah Kristus. Hayat adalah Kristus diperhidupkan. Ini berbeda dengan kelakuan baik. Kelakuan baik itu bukan hayat. Kelakuan baik itu adalah perbuatan kita sendiri. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yohanes 6 ayat 57, Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Hayat ini adalah untuk kehidupan kita sehari-hari, bukan untuk kekuatan. Kekuatan ini hanyalah untuk pekerjaan. Kekuatan bukan untuk kehidupan. Hayatlah untuk kehidupan. Roma 12 ayat 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Yohanes 1 ayat 13b, Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah dan atau dari daging, bukan pula secara jasmani, oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi hayat ini adalah hakiki ilahi di dalam kita, di dalam kaum beriman. Hayat bukan talenta, karena talenta adalah kemampuan daya guna. Kolose 2 ayat 19. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi, menerima pertumbuhan lainnya. Hayat itu bertambahnya Allah di dalam kaum beriman. Sedangkan yang bukan hayat, itu yang terjadi adalah hanya pertumbuhan pengetahuan atau bertambahnya pengetahuan. Jadi sangat berbeda. Matius pasal 16 ayat 25 dan 26. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Yohanes 1 ayat 2, Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi, dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapa, dan yang telah dinyatakan kepada kami. Jadi hayat Allah ini ialah kekal, zoe. Hayat manusia itu fana, tidak kekal. Tubuh bios, jiwa besuke, semuanya tidak kekal.
Efesus pasal 4 ayat 18. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Wahyu 22 ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan anak domba itu. Hayat adalah isi dan pengaliran Allah. Isi Allah adalah hakiki Allah, pengaliran Allah adalah penyaluran diri Allah sendiri sebagai hayat kepada kita kaum berimannya. Kolose 2 ayat 9, sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Hayat adalah Kristus. Kristus adalah perwujudan Allah, Sang Hayat. Kristus juga adalah ekspresi Allah. 1 Korintus 15 ayat 45 seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Roma 8 ayat 2, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Hayat adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah realitas Kristus. Roh Kudus adalah roh hayat yang menghidupkan. Jadi, hayat atau zoe ini adalah Roh Kudus, Roh Kristus yang adalah Sang Kekal. Hayat ini di dalam kita kaum berimannya menjadi hakiki ilahi di dalam kita. Hayat ini untuk kehidupan kaum beriman. Jika Kristus hidup di dalam kita dan Kristus diperhidupkan dari kita, kita ada hayat. Hayat juga adalah isi dan pengaliran Allah ke dalam kita, sehingga Allah bertambah dalam kita. Ini sungguh menakjubkan. Biarlah yang tersembunyi menjadi nyata bagi kita, dan kita mengalami Allah sebagai hayat ini. Puji Tuhan, semoga memberkati.